pernikahan usia dini menjadi tantangan besar dan perlu mendapatkan perhatian bersama. Dari data Pengadilan Agama Sleman menunjukkan bahwa tren dispensasi nikah dengan status dikabulkan pada tahun 2025 sebanyak 112 kasus. Terbanyak ada di Kepanewon Damping dengan 13 kasus, Kepanewon Prambanan 12 kasus, dan Kepanewon Ngaplik itu banyak 12 kasus. Nah, faktor penyebab utama dispensasi nikah tersebut diantaranya yaitu kehamilan yang tidak diinginkan sebesar 8%, dan menghindari zina sebesar 9%, dan pergaulan juga sebesar 2%. Artinya bahwa yang menjadi alasan utama diterbitkannya dispensasi pernikahan itu adalah karena tidak ingin. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwasannya diperlukan intervensi yang berkelanjutan karena hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari putus sekolah, kemudian risiko kesehatan organ reproduksi, serta meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya akan memicu meningkatnya angka perceraian. Dan kami menggarisbawahi terkait dengan tujuan Federasi Sleman yang berkarakter sesuai dengan dinas kami, dinas T3A P2KB Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kuasa Bersama. Tentunya kami sangat berperan di dalam menuju Federasi Sleman yang berkarakter. Pertama, kami berfokus pada pencegahan pernikahan usia dini dan perceraian melalui program-program yang ada di dinas kami, dinas T3A P2KB. Kami ada 4 bidang, yaitu bidang pemberdayaan perempuan, kemudian bidang PPHA, perlindungan anak dan perlindungan anak, kemudian bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kemudian bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang tentunya ini berkontribusi melalui program-program kami di dalam pencegahan pernikahan usia dini dan perceraian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita tahu bahwa pernikahan usia dini menjadi tantangan besar dan perlu mendapatkan perhatian bersama. Dari data Pengadilan Agama Sleman menunjukkan bahwa tren dispensasi nikah dengan status dikabulkan pada tahun 2025 sebanyak 112 kasus. Terbanyak ada di Kepanewon Damping dengan 13 kasus, Kepanewon Prambanan 12 kasus, dan Kepanewon Ngaplik itu banyak 12 kasus. Nah, faktor penyebab utama dispensasi nikah tersebut diantaranya yaitu kehamilan yang tidak diinginkan sebesar 8%, dan menghindari zina sebesar 9%, dan pergaulan juga sebesar 2%. Artinya bahwa yang menjadi alasan utama diterbitkannya dispensasi pernikahan itu adalah karena tidak ingin. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwasannya diperlukan intervensi yang berkelanjutan karena hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari putus sekolah, kemudian risiko kesehatan organ reproduksi, serta meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya akan memicu meningkatnya angka perceraian. Ini hanya sekedar cerita dari Pengadilan Agama. Di awal mereka datang itu minta segera dinikahkan, minta dispensasi untuk dinikahkan, seperti kami dengan berbagai alasan.
dan harapannya itu tidak datang lagi. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian mereka itu datang tidak pernikahan lagi tapi minta cerai. Ya itu menyumbang kontribusi besarnya angka perceraian di Kabupaten Sleman karena salah satunya tadi pernikahan dini. Dan menurut data Kementerian Agama, angka kasus perceraian pada tahun 2025 banyak 1.489 kasus. Paling tinggi di Kapanewon Depok 165 kasus, Kapanewon Gamping 125 kasus, Kapanewon Mati 109 kasus, dan Kapanewon Ngaglik 108 kasus. Nah, faktor penyebab utama dari kasus perceraian adanya komunikasi yang tidak baik, perselisihan dan pertengkaran sebesar 85%, diikuti dengan faktor lainnya yakni meninggalkan salah satu pihak sebesar 8,42% dan faktor ekonomi sebesar 5,20%. Nah, nampaknya perselisihan dan pertengkaran ini sebesar 84% ini yang terbanyak karena salah satu penyebabnya karena kurangnya komunikasi di antara pasangan ini. Dan sama-sama hidupnya ya menyibukkan diri katanya karena itu, dan untuk itu memang ketahanan keluarga memang betul-betul penting. Nah, kami dari Dinas PPKP Keluarga kita aktif telah melaksanakan berbagai program dari kegiatan promotif, preventif, kuratif maupun preventif dari masing-masing bidang nanti, diantaranya bidang rumah tangga dan kesejahteraan keluarga, penerapan 8 fungsi keluarga terutama yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Kedelapan fungsi keluarga tersebut diantaranya adalah fungsi agama, fungsi pembinaan lingkungan, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, dan fungsi sosial budaya, kemudian fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi cinta kasih, serta fungsi perlindungan. Disampaikan dari Dinas Kebudayaan sudah termasuk di dalam memperkuat penerapan dari 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi sosial budaya. Kemudian juga dari bidang K3 pertahanan kesejahteraan keluarga itu adanya kelompok generasi bencana atau JW. JW ini untuk remaja di suatu program untuk membantu dan memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja. Itu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko teriak KRR, tidak ancaman jasa kesehatan reproduksi remaja, pendewasaan usia perkawinan sehingga anak memiliki pelaksanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga swasta. Kami harus melakukan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, dan kami mendorong masyarakat untuk memberikan ruang bagi anak-anak agar dapat menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama. Ternyata pernikahan dini itu banyak sekali terjadi di antara keluarga kita, dan paling penting adalah bagaimana pembentukan di keluarga inti, keluarga terkecil, untuk menciptakan kondisi yang nyaman bagi anak-anak kita, sehingga mungkin anak-anak melakukan sesuatu yang di luar batas itu kemudian akan sangat minim. Tetapi kalau kemudian dari keluarga sendiri tidak ada peran aktif untuk mendidik anaknya, maka anak-anak akan mencari hal-hal yang lebih menarik di luar sana, dan kemudian akan terjadi pernikahan dini yang ternyata harusnya sampai 112 di tahun 2025 dan ternyata ingin segera dinikahkan, tapi ternyata juga ingin sekedar
ingin segera bercerai, kan ini suatu kondisi yang ironis anak-anak kita ini suatu tantangan terbesar untuk keluarga kita. Ternyata hal tersebut banyak terjadi di keluarga kita. Kalau kemudian pernikahan ini terjadi, kemudian nanti bercerai, itu bagaimana anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan ini tadi, kemudian perceraian yang juga jumlahnya sudah ribuan, itu tentunya juga bagaimana anak-anak hasil dari perceraian tadi, yang itu merupakan generasi-generasi muda kita, di mana orang tuanya sudah bercerai, kemudian anak-anak tersebut siapa nih yang akan mendidiknya, ayahnya kah atau ibunya kah? Nah itu punya mereka akan mencari hal-hal yang lebih mendapatkan manfaat di luar dibandingkan dengan keluarga. Tapi tadi dari ketika PDKP ternyata sudah ada program-program baik konseling yang nanti juga melibatkan masyarakat dan juga peran aktif dari keluarga sendiri, yang tentunya ini merupakan peran kolaboratif di Bu Novi, tidak hanya dari pimpinan daerah tapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat agar jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi.